Selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara E-Podcast. Kamu pasti bisa. Dengan Anggraini di sini, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan yang sangat-sangat sehat. Nah, kali ini kita akan kehadiran seorang konsultan. Oh, iya. Dari sejak pertama kali sampai hari ini, beliau memiliki profesi sebagai konsultan handal. Kalau yang kemarin-kemarin bekerja di sebuah perusahaan konsultan internasional Big Five dunia selama 12 tahun, tetapi akhirnya memutuskan untuk mengkonsultasi sendiri bisnisnya. Nah, siapa lagi kalau pebisnis sukses, yaitu Ibu Ratna Manikam. Halo, apa kabar Bu Ratna? Halo, baik. Apa kabarnya juga Bang Raini? Wah, iya, selalu sehat, selalu semangat Ibu ya. Yes, amin. Bagaimana keluarga? Juga sehat-sehat? Puji Tuhan, sehat semuanya. Hari ini kalau kita bicara sehat, itu jadi kebutuhan dasar semua orang ya Bu ya? Iya, memang sehat ini bukan cuma sekedar dipertahankan, tapi juga dikejar. Karena dewasa ini kan banyak banget ya mereka-mereka itu yang sudah lebih maju pola pikirnya, sehingga mereka itu memprioritaskan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Baik, Bu Ratna, nih mau nanya-nanya tentang konsultasi. Nah, profesi sebagai seorang konsultan, ini emang profesi yang keren ya. Ya. Boleh diceritakan nih, apa peran daripada konsultan yang memberikan konsultasi di perusahaan-perusahaan besar ya untuk memajukan perusahaan tersebut? Oke. Ya, jadi sebagai gambaran, profesi seorang konsultan itu tidak berada di perusahaan tersebut, tapi meskipun dia berada di luar, tapi perannya itu sangat penting sekali untuk menjaga atau mempertahankan kelangsungan hidup daripada si perusahaan ini. Kenapa? Karena profesi konsultan itu tugasnya itu sebetulnya bukan konsultasi kasih nasihat, tapi termasuk tuh dia mempelajari dulu tuh situasi seperti apa, kondisinya bagaimana, keadaannya seperti apa, sampai mampu mengidentifikasikan masalahnya itu bagaimana. Apa sih sebetulnya yang perlu diperbaiki. Nah, jadi konsultan ini itu juga sebagai seorang problem solver. Dia memberikan solusi dari segala evaluasi dan hasil identifikasi masalah, dan nggak cuma berhenti di situ. Termasuk setelah itu adalah bagaimana membuatkan perencanaan, bagaimana supaya kedepannya setelah masalahnya itu terselesaikan, itu masih bisa berproduksi, beroperasi secara produktif, secara efektif. Jadi cakupannya luas ya, bukan sekedar kasih nasihat, tapi ada belakangnya juga gitu. Artinya profesi sebagai seorang konsultan ini adalah independen ya? Betul banget. Mungkin bisa diberikan semacam pemaparan ya, independen di sini ini seperti apa ya? Oke, contoh, mungkin gampangnya gini ya, tubuh kita aja banyak kan bagian badannya. Ada bagian saraf, mata, jantung, ginjal, dan sebagainya. Kita tuh selalu bersama dengan organ tubuh kita. Tapi begitu kita merasa ada yang nggak nyaman, kita nggak tahu apa yang mesti diperbaiki, apa solusinya. Nah, kita butuh seseorang di luar diri kita sebagai tambahan mata yang bisa melihat apa sih yang terjadi. Karena apa? Tambahan mata ini pun harus adalah orang yang memang ahli di bidang tersebut. Contoh, saya merasakan sakit kepala, ya berarti saya larinya adalah cari seorang konsultan ahlinya spesialis di bidang saraf, gitu ya. Nah, demikian juga kehidupan kita, seperti contoh kehidupan berumah tangga. Kalau misalnya ada masalah dalam perkawinannya, nah seringkali kita yang di dalam perkawinan itu tersebut nggak tahu di mana masalahnya, betul ya. Nah, kita butuh seseorang, orang luar yang bisa melihat lebih luas, sehingga dia bisa mengidentifikasi nggak terlibat dalam kehidupan pernikahan pasangan ini, tapi dia sebagai orang yang netral melihat apa sih yang salah, apa sih yang harus diperbaiki, atau apa yang harus dipertahankan untuk tetap dilakukan sehingga tetap langgeng gitu. Ya. Dari hulu ke hilir nih ceritanya, untuk checking mulai dari melakukan analisa sampai akhirnya memberikan problem solving ya buat sebuah perusahaan tersebut.
berarti memang posisi daripada konsultan sendiri ini adalah sesuatu yang sangat ekstra penting ya. Betul banget. Bahkan kalau kita bicara perusahaan besar, itu konsultannya banyak macam-macam. Ya, sama seperti tadi tuh, kalau kita bicara organ tubuh, ibaratnya kita sebuah perusahaan besar nih tubuh kita. Ya. Banyak bagian-bagian di mana yang butuh konsultannya masing-masing. Demikian juga di sebuah perusahaan. Ya. Kalau perusahaan itu besar, dia katanya kan butuh berbagai macam konsultan. Nah, kira-kira kalau dalam industri atau dalam sebuah perusahaan yang besar itu tadi, konsultan apa saja ya yang dibutuhkan? Nih kita masih ngomong perusahaan ya Bu Ratna ya, belum ngomong yang lain-lain ya. Iya. Kalau kita nggak pernah kenal, maka kita nggak tahu ternyata banyak banget konsultan di dalamnya yang membantu sebuah perusahaan itu untuk tetap eksis. Bukan cuma eksis, tapi terus berkembang semakin besar lagi. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang selalu berubah, keadaan yang selalu berubah, kemudian juga dengan pasar yang selalu berubah. Mau nggak mau kan si perusahaannya harus tetap eksis. Nah, seperti contoh ada yang namanya konsultan marketing. Ada yang namanya konsultan di bidang keuangan, di bidang pajak, konsultan bisnis sendiri juga ada, konsultan hukum juga ada. Bahkan juga ada konsultan-konsultan yang memang dibutuhkan, misal konsultan untuk sumber daya manusia pun ada. Termasuk juga kayak konsultan IT-nya, kemudian untuk konsultan dari insurance-nya, bener ya? Betul. Intinya adalah konsultan yang kan seperti tadi cerita saya adalah gambarnya seperti badan itu banyak partnya, banyak bagiannya. Ya, setiap bagian itu butuh ada konsultan, ada orang yang ahli di bidang tersebut. Jadi sebuah perusahaan besar itu kan nggak cuma berarti dia cuma produksi dan jual, tapi banyak hal yang mendukung bagaimana dia bisa berproduksi, bagaimana dia memasarkan, termasuk sumber daya, termasuk sistem IT-nya tadi, ya, termasuk sistem marketingnya mau seperti apa. Bahkan ada juga ya konsultan untuk bagian survei pelanggan itu sukanya apa sih sekarang ini gitu. Aduh, berarti memang kompleks banget ya. Ini menunjukkan bahwa tidak semuanya bisa dilakukan secara internal oleh perusahaan, tetapi dibutuhkan backup dari pihak-pihak independen agar hasil yang didapatkan atau yang akan diproduksi oleh perusahaan tersebut itu bisa sangat optimal ya. Karena saya ngelihat dari Bu Ratna sendiri itu kan sebagai konsultan auditor, betul ya? Nah, ini berarti kan kalau di dalam perusahaan sendiri itu kan kayak ada keuangannya, akuntansi dan lain sebagainya. Kemungkinan juga terjadi yang namanya kebocoran-kebocoran. Apakah bagian daripada Bu Ratna ini pekerjaannya juga untuk menyelamatkan aset atau harta dari perusahaan tersebut, ini gimana nih? Betul banget. Kalau khusus ke apa yang saya kerjakan sebelumnya, jadi kalau profesi saya sebagai auditor, jadi melakukan pemeriksaan, itu apa yang sekiranya kesalahan mungkin ya dari dari data yang kita periksa, ternyata kita temukan kok ini mesinnya nggak seperti ini loh, ini ada yang mencurigakan. Detektif tanda kutip berarti ya. Oh, detektif. Iya, tapi kadang ya seringkali kita dijauhi karena wah jangan-jangan mau cari-cari kesalahan, bukan cari-cari kesalahan, tapi berusaha tadi betul meminimalkan kebocoran karena nggak ada yang sempurna. Dengan sesuatu yang dijalankan terus-menerus rutin, kadang-kadang kita lupa. Ada kebocoran yang nggak sengaja itu terjadi, kita lalai. Nah, dan kita nggak ngeliat ya. Bener, iya. Nggak ngeliat, sepertinya biasa aja gitu loh. Apalagi kalau kebocoran itu kan mulai dari kecil. Kecil nggak kerasa, dibiarkan, besar pun jadi nggak kerasa. Kecuali tiba-tiba ada yang ini nih udah salah banget. Kenapa ya? Terjadi minus banget, ada apa nih? Nah kan sayang sekali kalau itu terjadi setelah ketahuan setelah masalahnya besar. Jadi fungsi auditor ini adalah dari melihat laporan keuangan, kemudian memeriksa apakah datanya itu suportif banget, enggak. Jangan sampai ada hal yang sepertinya enggak, ada seperti ada pengeluaran, tapi semestinya itu enggak ada. Nah, kebocoran. Atau mungkin kita juga kan bantu untuk melihat dari segi rasio. Wajar nggak sih ya rasionya seperti ini? Jangan-jangan ini ternyata rasio liability atau kewajibannya terlalu besar daripada aset yang ada. Nah ini kan sudah tanda-tanda, signal-signal sehat nggak sih bisnis yang dilakukan, atau sehat nggak sih keuangan yang ada di perusahaan tersebut?
Oke, berarti bukan cuma sekedar keuangan, tapi sehat nggak sih perusahaan tersebut dalam menjalankan prosesnya, mulai dari awal sampai akhir nih ceritanya, bener ya? Detektif, wah kalau ngomong tentang detektif tadi, konsultan banyak dijauhi. Ini kenapa nih kok konsultan banyak dijauhi ya? Dijauhi oleh siapa ya? Kalau pemilik usaha, mereka pasti pengen untuk hire konsultan. Tapi untuk yang involve, untuk yang terlibat di kesehariannya, di mana mereka diperiksa pekerjaannya, nah mereka pasti deg-degan ya, berdebar-debar, aduh jangan sampai ketemu kesalahan saya. Padahal semestinya justru kita bersyukur kalau kesalahan itu ditemuin, supaya nggak terjadi pengulangan dan nggak jadi budaya atau semakin mengakar. Bayangkan kalau ternyata posisi tersebut digantikan oleh orang lain, oleh orang yang baru dan merasa itu fine-fine aja gitu. Ya kan, jadinya malah lebih ruwet lagi nantinya. Jadi seringkali orang salah menganggap menemukan kesalahan itu sama dengan sesuatu yang dihindari. Enggak loh. Justru dengan menemukan kesalahan kita jadi tahu apa yang perlu kita perbaiki. Kayaknya kalau salah mau dihukum gitu ya, padahal salah itu justru mau diperbaiki ya. Betul banget. Detektif nih ceritanya, bukan cuma sekedar mendeteksi, tapi juga memastikan dan menyelamatkan. Wow, kalau ngomong menyelamatkan ini berarti emang benar-benar profesi seorang konsultan untuk sebuah badan usaha ini adalah sesuatu yang ekstra penting yang harus diperhatikan oleh siapapun yang mau usahanya itu terselamatkan dan berkembang semakin lama semakin besar ya. Iya, betul banget. Nah, artinya profesi sebagai seorang konsultan ini adalah sesuatu yang mahal. Nah, ini boleh nggak dikasih bocoran? Kira-kira berapa mahal sih ini profesi seorang konsultan, atau kalau sebuah perusahaan konsultan nih di-hire oleh sebuah perusahaan besar? Ya, sebetulnya kalau kita bicara berapa mahalnya itu relatif ya. Puluhan juta ada, ratusan juta pun ada. Bahkan kalau di tempat saya bekerja itu nilainya bukan dengan rupiah tapi dengan US dollar. Jadi kalau kita teruskan, ya nolnya nambah. Nah, tapi kan pertanyaannya kenapa kok bisa begitu mahalnya? Ya kan? Artinya kalau mahal seperti itunya benefit apa supaya imbang antara yang saya keluarkan dan apa yang saya dapat. Menjadi seorang konsultan itu nggak mudah sebetulnya. Kenapa? Karena dia nggak harus tahu betul-betul secara mendalam akan satu bidang tertentu sedalam-dalamnya. Jadi bukan mengetahui semuanya, tapi satu bidang yang dia kuasai betul-betul mendalam sehingga nasihat atau saran-saran yang dia berikan tuh layak banget. Dan seorang konsultan itu jam terbangnya itu kan dia menangani berbagai macam latar belakang. Ada yang misalnya perusahaan-perusahaan itu macam-macam, ada yang otomotif, ada yang perhotelan, mungkin ada yang di bidang industri, manufaktur. Nah, dengan latar belakang yang variatif itu, tentu jam terbangnya, keahliannya semakin meningkat, sehingga wawasan dia pun semakin luas. Nah, sebagai malah tambahan, tentulah kita cari konsultan yang bisa memberikan masukan yang luas, bukan hanya sekedar kasih solusi, tapi berbagai macam pilihan dan bagaimana konsekuensinya, hasil akhirnya seperti apa. Dan itu pasti baru bisa didapatkan dari seorang konsultan yang punya jam terbang yang cukup banyak. Wah, artinya kalau 12 tahun tuh pasti jam terbangnya banyak ya. Boleh tahu perusahaan-perusahaan apa yang dulu itu pernah di-handle? Wah, apa ya, mudah-mudahan saya coba ingat-ingat ya, karena sudah lumayan juga nih ya, selisih waktunya dari sejak dulu terakhir saya bergerak di sana. Di bidang otomotif ada, itu Surya Putra Sarana. Kemudian pernah menangani restrukturisasi dari grupnya Kiani Lestari, Perkayuan. Kemudian juga pernah grupnya, kalau di Bandung tuh, karena saya di Bandung tuh ada grupnya Sentrin, itu juga cukup besar grupnya saat itu. Kemudian apalagi ya, Tanabe, Otsuka yang bergerak di bidang pharmaceutical. Kemudian grupnya Astra pernah membantu di bidang restrukturisasi keuangannya, finansialnya pada saat resesi. Iya, apalagi ya, lupa ya, banyaknya ya. Kayak baja industri gitu?
ya, saya juga pernah membantu untuk Gunawan Dian Jaya Steel, kemudian ada Prima Alloy Steel. Itu kalau di sana bukan ke arah auditornya, tapi ke arah financial restructuring-nya. Jadi merestrukturisasi bagaimana pinjaman itu bisa terselesaikan secara lebih baik, mencoba mencari win-win-nya gimana gitu ya. Artinya dengan banyaknya sebuah konsultan tersebut mengkonsultani berbagai macam perusahaan, ini pada saat konsultan tersebut dipakai oleh sebuah perusahaan yang lain, dengan pengalaman yang ada, pasti akan bisa memberikan lebih banyak alternatif. Oleh karena itu, jam terbang ini memang sangat menentukan ya? Betul banget, karena satu perusahaan yang sama, latar belakang yang sama, bidang yang sama, masalah yang sama, belum tentu solusinya sama. Disitulah makanya kenapa seorang konsultan itu mahal kalau jam terbangnya tinggi. Ya, lebih banyak lagi alternatif yang bisa kita ambil. Mana yang lebih menyehatkan? Dan ternyata skop daripada konsultan sendiri itu bukan cuma sekedar masalah sesuatu yang sifatnya finansial atau sesuatu yang sifatnya digital, tapi termasuk juga ya tentang kayak sumber daya manusia, itu termasuk ya, ada ya. Kira-kira konsultan apa nih yang non bisnis yang di luar sana, supaya kami ini paham ya bahwa bidang usaha untuk konsultasi ini adalah sesuatu yang memang dibutuhkan begitu hari ini. Kalau yang sifatnya non bisnis ya seperti sebetulnya kayak konsultan sumber daya manusia, kayaknya nggak langsung berhubungan sama bisnis, padahal itu berhubungan. Kenapa? Seorang karyawan pasti akan punya satu produktivitasnya akan meningkat pada saat dia merasa pekerjaannya dihargai. Jadi contohnya kan bagaimana tentang sistem penggajiannya, bagaimana sistem rewardnya, bagaimana melakukan trainingnya, sistem seleksinya masuk ke pekerjaan. Wah, itu juga mungkin nggak langsung menghasilkan hubungan ke rupiahnya, tapi menjadi salah satu yang terlibat dalam sampai ke sana. Ya. Itu yang sumber daya manusia, padahal nggak sedikit juga ya konsultan kayak tadi ya, perkawinan ya. Ya, betul. Konsultan ya, psikolog juga sama kan, memberikan konsultasi. Termasuk konsultan untuk desain interior. Ya. Loh, kuliner pun sudah ada konsultannya sekarang, Bu. Nah, itu ya. Bahkan sebelum setup sebuah bisnis besar, jadi sebelum berdiri nih usahanya, itu pun sudah ada konsultannya. Yang menghitung bagaimana tingkat kelayakannya, tingkat kelayakannya seperti apa. Kemudian juga bahkan ya kalau yang di bidang kuliner nih, bahkan layout menunya seperti apa, bentukannya bagaimana, itu pun sudah ada konsultannya sekarang ini. Jadi bicara profesi konsultan itu semakin bertambah jenisnya. Ya. Artinya ini penting banget ya, dibutuhkan orang. Ya, jadi posisinya kita ini butuh pihak ketiga ataupun pemikiran-pemikiran dari mereka-mereka yang sudah berpengalaman. Karena kan dengan 2 orang berpikir atau 3 orang berpikir ya bisa jadi ini menjadi satu tambahan alternatif atau semacam pengembangan dari apa yang kita ketahui, apa yang kita rasakan, apa yang bakal kita jalankan, sehingga kita ini jadi lebih kaya, wawasannya lebih luas gitu ya, Bu Ratna. Ya, betul sekali. Lebih baik kita belajar dari konsultan yang sudah ahli daripada kita coba-coba sendiri kan, Ibu. Iya, benar. Karena ada istilah yang mengatakan gajah di pelupuk mata tak tampak gitu ya. Mungkin yang namanya peluang yang kelihatannya emang gede-gede, kita yang harusnya itu kita lihat tapi kita nggak bisa lihat, tapi orang lain yang menjadi konsultan yang bisa lihat ya. Betul. Oke, nah dengan 12 tahun nih tentunya kan kenyang asam garam ya untuk mencoba mendeteksi serta problem solving buat para perusahaan-perusahaan gede. Yang mana ini saya mau nanya nih, tergelitik nih, kenapa 12 tahun akhirnya banting setir nggak mencoba untuk menjadi konsultan lagi, tetapi malah mengkonsultani bisnisnya sendiri nih. Ada apa nih kira-kira ceritanya nih? Iya, sebetulnya ya ada juga yang ada cetutukan. Apa cetutukan? Ada yang ngomong begini,
Wah, berarti kalau Bu Ratna ini waktu saya masih bekerja ya. Wah, kalau Bu Ratna ini kan berarti selalu melihat, mempelajari, menganalisa, mengevaluasi keuangan, laporan keuangan di perusahaan-perusahaan besar. Wah, bahkan kalkulator juga, kalkulator khusus ya, karena nggak cukup kalau kalkulator biasa nolnya. Kalkulatornya khusus. Nah, berarti secara finansial juga berarti Bu Ratna sudah cukup baik ya. Doing. Wow, saya langsung begini, iya. Ini memberikan nasihat kepada perusahaan-perusahaan besar saya mampu, tapi apakah saya juga punya kesehatan keuangan pribadi yang baik? Nah, ternyata itu dua hal yang berbeda ya. Oh, iya. Apalagi menyandang sebagai worldwide manager ya. Ini kan bukan sesuatu gelar yang main-main ya, bukan cuma sekedar lokalan Indonesia, tetapi akan bisa dipercaya untuk memegang bidang-bidang ataupun perusahaan-perusahaan yang di luar negeri ya, oleh perusahaan konsultan di mana tempat Bu Ratna bekerja ya sebelumnya ya. Sehingga apa nih yang membuat Bu Ratna ini sampai akhirnya memutuskan nih mempunyai usaha sendiri dan bergerak secara istimewa dan berkembang dengan luar biasa lewat network marketing high desert.